Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Jikalau hari ini kembali kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa untuk diajar dengan kebenaran firman Tuhan, karena semata-mata kebaikan Tuhan. Saya selalu berdoa Bapak Ibu baik-baik saja. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia yang selalu menyertai kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk mendengarkan firman-Mu, untuk dibentuk dengan kehendak-Mu, dan untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu ini, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini tema khotbah saya adalah jika keyakinan tanpa kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Jika keyakinan tanpa kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tema khotbah ini untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk menegaskan terhadap iman dan percaya kepada Yesus Kristus saja, bukan kepada yang lain. Ada 4 keyakinan yang pastinya manusia itu yakin, Bapak Ibu, di dalam hal bagian-bagian tersebut. Sehingga kondisinya tinggal kita untuk periksa, tinggal kita untuk teliti apakah keyakinan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu adalah soal kebenaran. Semua manusia yakin soal kebenaran. Makanya banyak kepercayaan, banyak agama di muka bumi ini yang mereka yakin akan kebenaran di dalam Tuhannya. Dan mereka percaya ada nilai kebenaran di dalam Tuhan. Dan mereka yakin ada Tuhan. Sekarang masalahnya kebenaran yang mana yang harus kita ikuti? Kebenaran siapa yang harus kita pegang, yang harus kita yakini? Jangan sampai Bapak Ibu, kebenaran yang kita yakini bukan kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang sebenarnya. Sehingga apa jadinya? Tatkala sudah melewati hari kematian, pasti kecewa dan kecelek. Sudah barang tentu Bapak Ibu ada hal yang perlu kita kembali dalam penegasan. Kebenaran yang pastinya ada dan dipercaya oleh semua orang yaitu adalah katanya kebenaran dari Tuhan. Apakah itu benar dari Tuhan? Mari kita sandingkan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, supaya kita tidak salah untuk mempercayai, tidak salah untuk meyakini sebuah kebenaran. Yohanes 14 ayat 5-6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, sudah barang tentu kebenaran yang kita yakini adalah kebenaran Tuhan Yesus Kristus, bukan kebenaran yang lain. Bicara kebenaran harus kita memunculkan kepastian berada di alam nilai setelah kematian dan di sorga. Jika kebenaran tidak mampu menjawab nilai-nilai tersebut, itu bukan kebenaran. Itu hanya nilai kebenaran yang dibuat oleh manusia, yang pada akhirnya, saudaraku, jika kita mempercayainya, kita akan sangat menyesal selama-lamanya. Jadi dengan tegas Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kebenaran Yesus Kristuslah yang kita yakini, yang kita imani. Yang pasti adalah kebenaran yang benar, kebenaran yang betul. Tetapi saudaraku, mengingat masih banyak orang Kristen
masih mendua hati, masih mempercayai kebenaran di luar Yesus Kristus. Nah, inilah yang berbahaya bagi orang tersebut. Banyak orang Kristen masih pegang jimat-jimat, masih pegang opo-opo, masih mempercayai adanya kebenaran di luar Yesus, masih memegang adat istiadat nenek moyang yang katanya kebenaran. Nyatanya bukan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Jikalau kita mendua hati, Tuhan tidak suka. Berarti di situ ada nilai pengkhianatan terhadap iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, keyakinan kebenaran yang kita pegang, keyakinan kebenaran yang kita yakini adalah hanya di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang telah dinyatakan jelas-jelas oleh firman Tuhan ini. Yang mana sudah barang tentu firman Tuhan ini tidak asing lagi, bukan? Tetapi saya heran masih banyak orang Kristen mengapa masih percaya kebenaran di luar Kristus Yesus. Mengapa ini? Perlu dipikirkan baik-baik Bapak. Kiranya firman Tuhan ini sebagai teguran, ajaran, nasihat untuk kita hanya memegang nilai kebenaran satu-satunya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Di luar itu tidak ada kebenaran Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu supaya kita menyadari bahwa keyakinan kebenaran yang kita yakini bukan kebenaran serampangan, bukan kebenaran sembrono, tapi kebenaran yang benar-benar di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai nilai juru selamat kita. Kita lihat Roma 3 ayat 23 sampai 29. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ia benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Saudaraku, jikalau manusia semuanya sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dan sudah berdosa, dari manusia tersebut menghasilkan apa? Kecuali menghasilkan maut. Jadi jelas, kebenaran yang benar adalah kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang menyelamatkan, berdasarkan iman, berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerah saja. Bukan kebenaran yang kita buat-buat atau bukan kebenaran hasil perbuatan. Berdasarkan karena iman. Jikalau iman kita tidak kepada Tuhan Yesus, itu bukan kebenaran. Hasilnya kita akan binasa. Jika kebenaran berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kebenaran yang benar, sehingga menghasilkan kekekalan hidup di dalam surga yang mulia. Perlu camkan ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi tidak ada kebenaran di luar Yesus. Yang ada adalah kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Agar kita menyadari Bapak Ibu, setiap kita harus percaya satu-satunya kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus saja, bukan kepada yang lain. Kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu masih mau mengingkari iman kepercayaanmu atas kebenaran firman Tuhan ini? Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus saja. Haleluya Bapak Ibu. Jadi camkan dan perlu kita pegang kuat-kuat kebenaran yang benar ini. Jangan kita mengambil sembarangan nilai kebenaran. Kita sudah punya kebenaran yang benar, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi
apabila Bapak Ibu sebagai orang Kristen masih mempercayai kebenaran di luar Yesus, hati-hati. Ada tabur tuai, hati-hati ada akibat yang Anda akan dapat. Jangan sampai Bapak Ibu menyesal. Kembalilah kepada kebenaran Kristus Yesus yang adalah kebenaran yang sejati. Sehingga dengan kebenaran tersebut memunculkan nilai keselamatan. Dari keselamatan itulah kita boleh hidup selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kebenaran yang kita munculkan, yang kita yakini bukan kebenaran dari Kristus, tetapi kebenaran di luar Yesus. Hanya satu-satu kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus saja. Di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran. Ada amin? Camkan itu baik-baik. Yesus adalah juru selamat setiap orang percaya. Yesus adalah Tuhan bagi bangsa-bangsa, Tuhan bagi semua orang. Itulah kebenaran yang sejati. Dan itulah kebenaran yang benar, yang betul. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Kemudian kita lihat saudaraku yang kedua, apa yang banyak orang yakini, yaitu soal kehidupan. Hidup itu bukan bicara hanya soal makan dan minum, itu bicara kedagingan. Kalau hidup bicara makan dan minum, saudaraku itu bicara dunia hewan. Hewan tidak punya roh, kita punya roh. Kita perlu perhatikan, kita bukan bicara hidup sembarangan hidup. Seperti hewan hidup hanya untuk makan untuk hidup, kemudian dia mati. Kita tidak demikian. Ada pertanggungan jawab yang harus kita lakukan. Makanya banyak manusia itu mencari Tuhan. Hewan tidak bisa mencari Tuhan Bapak Ibu. Ya kan, kalau hewan bisa mencari Tuhan, gereja-gereja penuh dengan hewan pada datang beribadah. Tidak demikian. Manusialah yang mencari Tuhan untuk memperoleh hidup. Hidup yang mana kondisinya yang untuk didapati. Sebab saudaraku, hidup ini bukan untuk makan. Bukan untuk makan minum, minum untuk makan. Makan untuk hidup. Sehingga terjadi nilai yang salah. Terjadi nilai yang keliru. Kita lihat di Matius 4 ayat 1-4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Firman ini menjelaskan bagi setiap kita bahwa itu tadi, bahwa hidup ini bukan sekedar makan. Tatkala Yesus waktu itu berpuasa 40 hari Bapak Ibu, dan dicobai oleh iblis. Iblis mencobai Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini roti." Iblis berpikir bahwa Yesus lapar perlu makan, makan untuk perlu hidup, hidup untuk makan. Tidak demikian. Manusia nyatanya bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah nilai kebenaran yang harus kita yakini Bapak Ibu. Jadi saudaraku, pandangan nilai hidup bukan pandangan soal nilai kedagingan, tapi ada roh. Manusia mempunyai roh. Yang berhubungan dengan roh Allah adalah roh manusia Bapak Ibu. Sehingga kondisinya jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita hidup hanya untuk menurut kedagingan, yang adalah kebinasaan, yang adalah maut. Hidup kita adalah menurut kehendak roh. Korelasi kita dengan Tuhan adalah karena roh kita ada. Kita mempunyai roh. Kita lihat Roma 8 ayat 5-11. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, nyata bukan bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak sesederhana yang dimunculkan oleh orang-orang dunia yang hanya hidup untuk makan. Kita ada roh, kita ada roh Kristus. Roh Kristus, roh yang menyelamatkan. Roh Kristus adalah roh yang telah bangkit dari kematian. Berarti bicara hidup, bicara kebangkitan. Bicara kebangkitan ada bicara nilai kehidupan. Bicara nilai kehidupan ada bicara nilai kekekalan. Itu urutannya, itu alurnya Bapak Ibu. Jadi ingat baik, kita bukan sekadar akan hidup. Kita bukan sekadar hanya hidup untuk hidup yang kemudian mati. Itu bicara kedagingan, itu bicara maut. Tetapi kita bicara hidup di dalam Kristus yang adalah kebenaran. Yesus adalah nilai-nilai kehidupan kita. Kita lihat saudaraku di dalam Yohanes saudaraku, kita lihat Yohanes pasal yang ke-11 12. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Salomo juga pernah menyederhanakan nilai hidup. Kita lihat Pengkhotbah pasal 2 ayat 16-18. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang dikulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Salomo pernah menyederhanakan makna hidup. Makanya dia membenci nilai kehidupannya. Karena kehidupannya yang di bawah matahari ini memang susah Bapak Ibu. Kita kondisinya saudaraku, kalau memandang hidup saja yang untuk mati, begitulah keadaannya. Tidak ada orang hidup di bawah matahari ini tidak susah. Semua orang mengalami susah, mengalami masalah, mengalami persoalan. Tapi kita hidup bukan sembarangan hidup Bapak Ibu. Kita ada korelasi dengan kehidupan itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Ada amin? Kita lihat Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi ada korelasi yang erat dengan Tuhan. Jikalau kita hidup adalah untuk Tuhan, jikalau kita mati adalah untuk Tuhan. Dan tatkala kita mati dan hidup, kita dibangkitkan oleh Kristus Yesus yang adalah kehidupan, yang adalah kebenaran. Jadi indah bukan? Jadi kita enggak sembarangan bicara hidup. Bicara hidup adalah bicara nilai-nilai kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang percaya. Jadi keyakinan kita bukan keyakinan yang sembrono. Bukan berdasarkan hidup hanya untuk makan, makan untuk hidup. Ada amin? Tetapi hidup dan mati kita untuk Tuhan, dan akhirnya kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat yang ketiga. Semua orang mempunyai keyakinan adanya kematian. Siapapun kita, percayalah, kita pasti mati. Itu banyak orang yakin dan harus yakin bahwa semua akan mati. Sebagus apapun Bapak Ibu, teori yang kita atau argumentasi yang kita bangun soal mempersiapkan hari kematian, ingat baik, tanpa Kristus itu adalah nilai kesia-siaan. Sesiap apapun Bapak Ibu untuk mati, tanpa Kristus itu adalah kesia-siaan. Ini benar-benar adalah kebenaran.
Jadi saudaraku, saya banyak mendengar, menyaksikan bahwa begitu bagusnya seseorang mendefinisikan kematian. Begitu luar biasanya seseorang siap untuk mati. Tetapi kematiannya itu tidak mau untuk mencari tahu kemana dan siapa juru selamatnya, dan setelah mati itu di mana dan bagaimana. Nah, ini adalah bicara perkara sia-sia, Bapak Ibu. Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita tidak hanya membangun argumentasi dalam hal meyakini nilai kematian. Tadi saya katakan di awal, sebagus apapun argumentasi yang kita bangun soal nilai kematian yang seakan-akan kita telah siap dalam hal tersebut, tanpa Kristus bisa dibayangkan kemana dan di mana. Ini perlu dicamkan baik-baik. Makanya bagi orang Kristen yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dan hidup, nilai-nilai kematian ini adalah satu nilai-nilai yang tidak lagi menakutkan. Dasarnya adalah karena kebenaran. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi ada dasar yang kuat kebenaran menurut firman Tuhan. Bukan berdasarkan akal-akalan kita, bukan berdasarkan definisi kita yang seakan-akan baik. Ternyata itu salah semuanya. Kita lihat kondisinya Yohanes 11 yang tadi saya katakan ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Siapa yang membangkitkan dalam kehidupan, dalam kematian kita, Bapak, untuk hidup yang kekal, kecuali Yesus Kristus. Jadi sudah pasti Yesus Kristus adalah kebenaran dalam kehidupan ini, yang adalah nilai-nilai kekekalan hidup. Amin, saudaraku. Jadi kematian kita landasannya adalah nilai Kristus Yesus, nilai kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena jimat-jimatmu, bukan karena opo-opomu, bukan karena kepercayaanmu yang lain, tapi karena Kristus Yesus saja. Di luar itu tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan yang kekal. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Puji Tuhan, Bapak Ibu. Berarti kematian kita adalah kematian karena Kristus Yesus. Dan juga kita akan mengalami kebangkitannya. Dan kita akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Jadi saudaraku, keyakinan kematian kita bukan seperti orang kebanyakan tanpa nilai kehidupan yang kekal. Karena kematian yang kita percaya di dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, keyakinan adanya kekekalan. Saudaraku, setiap kita juga percaya dan yakin adanya nilai kekekalan. Begitu pula orang-orang yang di luar kekristenan, percaya ada nilai-nilai kekekalan. Tapi bagaimana untuk meraih hal tersebut? Untuk mendapatkan hal tersebut? Sudah barang tentu dibutuhkan penjelasan dari firman Tuhan. Bukan dari pendapat manusia. Bukan dari nilai argumentasi yang manusia buat, yang seperti filsafat-filsafat yang kosong, yang tiada makna. Kita lihat di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.
Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara lihat sikap orang kaya ini. Orang kaya ini saudara punya tindakan yang untuk ke arah keyakinan akan nilai kekekalan. Makanya waktu tatkala dia bertanya kepada Yesus, bagaimana yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya kan, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Berarti orang kaya ini, saudaraku, langkah-langkahnya dia pikir sudah benar. Dia pikir untuk memperoleh kekekalan sudah betul. Dengan menghormati ayah ibunya, dengan tidak berzina, dengan tidak mencuri, dengan tidak bersaksi dusta. Tetapi itu saudaraku belum komplit, belum lengkap, belum sempurna. Makanya Yesus sempurnakan, juallah hartamu dan ikutlah aku. Nah, disinilah persoalannya. Kekekalan hidup tidak akan pernah terjadi apabila kita tidak mengikuti Yesus Kristus. Kekekalan hidup tidak bisa diraih oleh nilai-nilai agama, oleh nilai-nilai perbuatan kita yang seakan-akan benar, tetapi kita bukan dalam kebenaran, tapi itu dalam motivasi untuk nilai-nilai menganggap bahwa kekekalan hidup bisa dibeli dengan perbuatan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Berarti orang kaya ini, saudaraku, gagal untuk memperoleh hidup yang kekal. Padahal perbuatannya sudah baik, sudah bagus betul, sudah sesuai dengan pondasi agama. Tetapi nyatanya Bapak Ibu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid tercengang dengan perkataan tersebut. Kata Yesus, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Wah, murid-murid gempar lu Bapak Ibu. Tetapi bagi Tuhan, katanya, dikatakan, bagi manusia itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita bicara nilai kemustahilan masuk surga itu hanya bisa dijawab dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Bukan kepada nilai-nilai yang manusia punya buatan. Bukan nilai-nilai yang manusia punya kepercayaan. Tetapi berdasarkan sumbernya dari Yesus Kristus sebagai nilai kepercayaan kita. Perlu diingat baik ya Bapak Ibu bahwa hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada kehidupan yang kekal. Malah yang ada adalah kematian kekal yang bukan di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi 4 keyakinan yang tadi saya bicarakan, yang tadi saya khotbahkan, yang tadi saya beritakan, banyak diyakini oleh sebanyak semua orang. Tetapi keyakinan yang mana yang surga yang benar? Keyakinan yang benar adalah keyakinan di dalam Yesus Kristus. Tanpa kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, keyakinan itu adalah keyakinan yang sia-sia. Akhirnya akan memunculkan kekecewaan. Tetapi keyakinan itu apabila disertai kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus,
itu keyakinan yang benar. Jadi kita perlu benar-benar mengoreksi keyakinan kita, keyakinan yang benar atau keyakinan yang tidak benar atau keyakinan yang belum benar. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini adalah kekal selama-lamanya. Saya berdoa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hati Tuhan soal nilai keyakinan yang benar bersama dengan Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus telah menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Terima kasih Bapa, kami sudah benar-benar di dalam kebenaran Kristus Yesus. Dan kami tidak akan pernah mendua hati. Kami tetap setia. Sebab Engkaulah sumber kebenaran kami. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber kekekalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.